sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini di rumah Tuhan. Dan saudara, sungguh saya percaya kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, selalu ada kasih dan setia Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Mari terus merenungkan kasih Tuhan dan jangan pernah berhenti menganggapnya sebagai hal yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama siapkan hatimu, kita mau datang menyembah Dia. Kami bawa hati kami Tuhan penuh dengan ucapan syukur sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, kan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari yang bersyukur berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur, kami bersyukur. Selama ini Bapa, kami berterima kasih Tuhan, tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik, dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sungguh tak habis-habisnya Tuhan kasih dan setiamu dalam hidup kami. Engkau ada Tuhan di setiap langkah kami. Pribadimu selalu ada bersama dengan kami Yesus. Mari yang bersyukur sama-sama kita bangkit berdiri, mengangkat tangan kita tinggi tanda kita bersyukur di hadapan Tuhan, sebab Dia mengasihi setiap kita. Ku ada hari ini karena Tuhan baik, dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ajar kami Tuhan untuk terus bisa melihat kebaikan Tuhan dalam setiap langkah yang kami ambil. Ajar kami Tuhan untuk punya hati yang senantiasa bersyukur
Karena kami sadar kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Ini hati kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap memuji dia lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita belajar sebuah pujian yang baru saudara. Penulis hidupku. Sebab kita percaya rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Bukan sebuah kebetulan ku tercipta dengan tujuan. Ku tak dapat melihat namun ku percaya Kau Tuhan yang turut bekerja. Penulis hidupku, Allah yang hidup setiap langkahku. Dalam tangan-Mu yang ku percaya Tuhan. Akhirnya semua kan indah. Amin. Engkau baik Tuhan. Sing it up. Bukan sebuah kebetulan ku tercipta dengan tujuan. Ku tak dapat melihat namun ku percaya Kau Tuhan yang turut bekerja. Penulis hidupku, Allah yang hidup setiap langkahku. Dalam tangan-Mu yang ku percaya Tuhan. Akhirnya semua. Penulis hidupku, Allah yang hidup setiap langkahku. Dalam tangan-Mu yang ku percaya Tuhan. Akhirnya semua kan indah. Pada akhirnya semua akan indah. Amin. Masa depan tak terlihat, namun ku kenal penulisnya. Setiap peran yang ku dapat biarlah berkenan bagi-Mu. Sebab hidupku milik-Mu. Penulis hidupku, Allah yang hidup setiap langkahku. Dalam tangan-Mu yang ku percaya. Sekali lagi bagi Tuhan Yesus, come on. Penulis hidupku, Allah yang hidup setiap langkahku. Dalam tangan-Mu yang ku percaya Tuhan. Akhirnya semua kan indah. Amin. Akhirnya semua kan indah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sungguh percaya Kau sungguh dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian. Praise in the valley, praise on the mountain. Hey, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. Oh, 'cause praise is the waters my enemies drown me. Katakan, as long as
Katakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Sama-sama suruhkan. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise. You reign, you rule. Praise 'cause there's nobody greater than you. Segala puji pujian hormat kami hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab kami akan percaya ada kuasa di dalam pujian. Oleh sebab itu kami mau memuji Engkau lebih lagi. Ya siap memuji Tuhan di sini. Sama-sama suruhkan lebih lagi. Come on. Praise the Lord, oh my soul. I gotta praise. Oh. Sekali lagi katakan dia nama Tuhan. Come on. Praise the Lord, oh my soul. I gotta praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. I couldn't keep it inside. I gotta praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Come on, praise that praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Saudara-saudara kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Sofia Mas Paitela. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan NDC Kids di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ibadah HUT Usia Indah, Kamis 27 Agustus pukul 10, diadakan di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Josia Abdi Saputra. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin edisi BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC Peak 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk rangka plafon dan panel dinding, serta rangka rigging ballroom. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar. Atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Tuhan, Kau selalu ada dalam setiap mengisi hidupku, Allah yang hidup setiap langkahku. Album NDC Worship terbaru Trust dapat Anda dengarkan mulai 27 Agustus melalui berbagai platform musik digital kesayangan Anda. Bayangkan Anda sedang tidur di sebuah hotel dan tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Dalam situasi seperti itu, Anda tidak mungkin melanjutkan tidur, bukan? Itulah yang disebut wake up call, yaitu sebuah peringatan yang menyadarkan seseorang akan suatu masalah, bahaya, atau kebutuhan yang mendesak. Dalam kehidupan rohani, kita juga membutuhkan wake up call. Banyak orang tidak sadar kerohaniannya sedang tidur. Mereka tetap datang ke gereja, tapi hatinya tak lagi peka terhadap firman Tuhan. Karena itu pula di sepanjang bulan September, NDC menetapkan tema Wake Up Call. Tuhan sedang membangunkan kita agar kita hidup berjaga-jaga, menjalani kehidupan rohani dengan serius, dan senantiasa menyadari bahwa Kristus akan segera datang kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Ikuti audisi Worship Leader yang dibuka hingga tanggal 25 Agustus. Pendaftaran melalui scan kode QR yang tersedia di layar dan juga di counter ibadah. Jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di NDC dan telah memenuhi persyaratan dapat mendaftar kelas primarital melalui mentor core leader atau core leader saudara. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Hati kita, sebab kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyatakan pujian ini. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan. Indah dan mulia, nyatakan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ini keyakinan setiap kami Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia Tuhan. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan. Mari segera percaya sama-sama kita bangkit berdiri. Nyatakan pujian ini. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan
Kami sungguh percaya, kami sungguh percaya, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Ini kerinduan kami, ini kerinduan setiap kami Tuhan. Meskipun begitu banyak masalah ada di dalam hidup kami Tuhan, meskipun banyak pergumulan yang mungkin membuat kami tertekan hari-hari ini Tuhan, tapi Kamu menyatakan Tuhan hari ini bahwa bersama Engkau semua permasalahan kami sudah teratasi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang gak pernah gagal merancangkan sesuatu hal, rencana di dalam hidup kami. Mari segenap umat percaya sama-sama nyatakan pujian ini sekali lagi, katakan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, Kau tak pernah gagal. Serukan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Ini iman kami, Tuhan tak pernah gagal. Serukan lagi di hadapan Tuhan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Bukan saja Engkau tidak pernah gagal, tapi Engkau setia Tuhan. Kalau ada yang datang hari ini hampir menyerah, ada yang datang mungkin sudah putus asa dengan adanya masalah demi masalah di hidup mereka, Tuhan melalui firman-Mu mereka akan dikuatkan kembali. Kalau yang datang dengan kebimbangan, dengan kebingungan, masalah yang mereka tidak mengerti, biar hari ini kesempatan bukan satu kebetulan di mana Tuhan berbicara melalui firman-Mu untuk mengenalkan diri-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang begitu indah dan sungguh bisa dipercaya, supaya semua pengharapan kami dikuatkan dan tidak ada satupun yang pulang dengan iman yang letih. Semua yang pulang akan dengan pengharapan yang baru. Kau pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Biar semua kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk semuanya, shalom. Senang bisa kembali melayani tempat ini. It's an honor buat saya. Saya melayani beberapa cabang selalu di NDC, tetapi di CP sudah sangat lama sekali. Dulu saya tinggal di sebelah di Taman Anggrek. Ya sejak before COVID sampai sekarang baru bisa punya kesempatan melayani saudara. Dan saya yakin bukan satu kebetulan. Karena sudah lama saya perkenalkan dulu. Nama saya Gusti Agung Wijoyo, tapi bukan orang Bali. Saya arek Surabaya asli. Ya, I have one wife and 3 kids. That's it about me. We talk about Jesus, okay? Ayo kita mau berbicara tentang tema menanti-nantikan Tuhan. Kita semua tahu bahwa keadaan tidak semakin baik. Krisis terjadi di mana-mana. Tapi pada saat saya mengatakan krisis itu tidak selalu sesuatu yang buruk terjadi. Sesungguhnya krisis itu apa? Krisis itu adalah perubahan drastis yang mana kita tidak siap untuk menghidupi dan menghadapinya. Sehingga terjadi sebuah krisis. Ketika keamanan, ketika politik, ketika ekonomi terjadi perubahan drastis, akan terjadi satu krisis.
Ketika kita tadinya punya banyak, terus tiba-tiba kehilangan, akan krisis. Ekonomi turun, akan krisis. Tapi bukan hanya itu krisis. Krisis juga bisa terjadi ketika saudara tadinya memiliki sedikit, tapi dibalik, tiba-tiba memiliki banyak. Itu juga bisa menjadi krisis. Tadinya saudara nggak punya jabatan, tiba-tiba dikasih jabatannya begitu tinggi. Itu bisa menyebabkan krisis. Nah, kita akan berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Artinya, no matter krisis saudara mau diangkat, saudara akan tetap kuat di atas, tidak jatuh. Saudara mau ditekan di bawah, saudara akan tetap kuat dan tidak menyerah. Nah, bagaimana kita bisa begitu? Dengan menanti-nantikan Tuhan. Mari kita baca dulu ayatnya. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kata menantikan Tuhan, dikatakan orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Apa sih menantikan Tuhan? Kata menanti ini kita pikir adalah menunggu. Enggak, kalau orang menunggu itu enggak dapat kekuatan baru. Orang menunggu itu bosan, khawatir, gelisah. Benar enggak? Kayak saudara nunggu janjian sama orang. Saya nunggu dia datang. Kita janjian jam 5, dia enggak datang. 5.30 enggak datang, jam 6 belum datang. Saudara enggak sabar menunggu. Ya kan? Kita nunggu mungkin di dokter begitu. Kapan giliran kita? Berjam-jam nggak dipanggil, kita udah makin stres. Belum tahu nanti diperiksa penyakitnya apa, belum tahu. Yang lebih ngeri hari-hari ini bukan cuma penyakitnya, bayarnya berapa, ya kan? Jadi sambil nunggu, makin lama nunggu, makin stres, ya kan? Nah, makanya banyak orang Kristen yang mengartikan menunggu ini salah, bukan menunggu seperti itu. Kalau engkau menunggu seperti itu, menunggu kapan Tuhan jamah aku, kapan Tuhan datang, kapan aku bisa melihat karya Tuhan begitu besar, mujizat Tuhan, itu yang kita tunggu. Padahal dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, kalau tubuhmu bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal? Bersama dengan kita. Nah, waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang akan dicurahkan kepadamu sampai akhir zaman. Di mana Roh Kudus berada? Bersama dengan kita. Kalau dia bersama dengan kita, dia manunggal dengan kita, dia ada di dalam kita ada di dalam dia. Nah, apanya yang ditunggu? Kata menunggu di dalam Yesaya 40 ayat 31, bahasa Ibraninya adalah kafah. Kafah itu bukan menunggu seperti yang tadi saya jelaskan. Kafah ini arti spesifiknya adalah pengharapan dengan kerinduan. Jadi kita mengharapkan dan merindukan Tuhan. Pak, tapi kalau orang itu ada senantiasa bersama kita, masa kita bisa rindu? Loh, siapa bilang? Saudara sudah lupa waktu jatuh cinta. Ya kan? Kalau orang itu lagi in love, selalu di dalam cinta. Saudara, dia tetap sekalipun orang itu gak jauh-jauh dari kita. Kita kadang bisa texting, hey, kapan kamu pulang? Ya kadang pasangan bilang, kenapa? I just miss you. Sih, padahal tiap hari ketemu, pagi malam, orang bilang apa? Bucin. Ya kan? Nah, kafah ini adalah bucinnya kita kepada Tuhan. Itu kafah. Saudara masih ingat rasanya jatuh cinta belum? Atau sudah lupa, atau sudah terlalu lama? Tadi pagi saya melayani di Greenville. Kalau Greenville kan usia senior ya Pak ya. Mungkin sebagian mereka udah agak-agak samar-samar rasa jatuh cinta. Ya kan? Tapi masih ingat kok, banyak yang masih ingat jatuh cinta. Atau sedang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu punya tenaga dalam ekstra. Super powernya keluar kalau orang jatuh cinta. Mau lu masuk angin kayak apa, mau keroan, mau sakit. Kalau pacarnya tiba-tiba telepon, lu bisa bantuin gua nggak? Tolong dong jemput. Oh langsung terbang. Oke, kita langsung mandi sisiran, berangkat. Lupa kalau masuk angin. Tiba-tiba seger. Setelah nikah 20 tahun, disuruh nganter. Tadinya seger, pura-pura masuk angin. Iya kan? Aduh capek mah kayaknya. Lu grab aja deh ya.
Gue pesenin deh Grab Premium deh. Jadi saya kasih tahu berapa bulan lalu ya kalau nggak salah ada F4 ya. Saya pengen tahu F4. Yang nggak tahu berarti Anda terlalu muda. Ya kan, biasanya om-om, tante-tante, AI itu yang tahu ya. Pas F4 konser, istri saya nonton tuh. Adik saya ikutan nonton. Ipar saya dari Surabaya datang ikutan mau nonton. Janjian semua buat grup WA. Udah saya pura-pura bego aja. Karena saya tahu apa, saya nggak bakal ikut, saya nggak suka, saya nggak pernah suka keramaian, saya nggak punya idola. Hidup saya tuh membosankan banget pokoknya. Ya kan? Nah, jadi saya tahu ujung-ujungnya nanti pasti minta antar. Nah benar, setelah setup semua, tiket war, apa-apa, sudah selesai semua, benar toh? Dibilang, Beb nanti yuk bisa antar. Kan deket restoran, nanti lu tunggu di restoran aja. Lu antar kita ke GBK, lu balik ke Senopati. Saya bilang, gak bisa, kalau udah rame kayak begitu, lu mobil gak bisa lewat. Ya kan? Saya juga berhikmat dong. Saya bilang, lu naik Grab motor cepet, set, masuk 3 orang pakai 3 Grab dah, cepet lu. Oh gitu ya, iya. Malas saya. Iya, nggak ikut nonton, malas antri. Lu suruh nganter, gue kejebak. Lu hori-hori gitu. Iya kan? Laki lain lu gituin. Iya kan? Laki sendiri kejebak macetnya kan nggak fair. Saya nggak mau ngelucu, saya kalau khotbah serius. But, lu ketawa, stop. Bukan berarti saya nggak sayang sama dia. Ya kan? Cuman semakin lama menikah akan semakin berhikmat. Nah, kita sama Tuhan juga begitu. Kadang kita itu, merindukan, mengharapkan Tuhan kan sama kita terus. Sama, kita suami istri juga begitu. Tidur serumah, sekamar. Tinggal serumah, menikah, kadang kerja bareng, makan bareng, satu mobil bareng, pulang pergi bareng, hampir 24/7 bareng terus. Tapi bukan berarti intim loh. Banyak loh yang bareng terus tapi gak intim. Ada yang mungkin gak tiap saat bareng, tapi malah intim, ada juga. Jadi keintimanmu dengan Tuhan juga sama, kurang lebih begitu. Gak dihitung dari berapa lama engkau ada di gereja, gak dihitung dari berapa lama engkau melayani, gak dihitung berapa lama kau jadi Kristen dan seberapa mengerti kau tentang firman Tuhan. Tidak. Tapi dilihat dari sikap hatimu. Sama. Kita dengan pasangan kita juga begitu. Kalau sudah makin lama, makin semuanya jadi cuma rutinitas saja. Jadi kasih yang semula udah hilang, udah nggak ada. Nah sama, bukankah sebagian kita bersama dengan Tuhan juga begitu? Saking rutinnya melayani, saking rutinnya jadi orang Kristen, sampai sudah nggak bisa nyanyi, udah nyanyi aja, ngomong nyanyi, kok enak ya lagunya. Tapi kita nggak benar-benar into it gitu loh, nggak benar-benar ada di dalamnya. Loh saya ini nggak bisa nyanyi saudara. Saya suka nyanyi tapi saya nggak bisa nyanyi. Makanya kalau nyanyi di gereja ini paling seneng, karena semua nyanyi, jadi suara saya nggak kedengeran. Karena saya khotbah aja fales, apalagi nyanyi. Makanya setiap kali kalau mau khotbah ditanya, Pak lagunya mau apa, penutup terserah. Ya kan? Saudara, tapi yang penting sikap hati kita. Waktu kita dengar khotbah, waktu kita nyanyi, waktu kita nyembah, mungkin syairmu salah, mungkin nadamu salah, nggak penting. Yang penting hatimu tuh benar-benar grateful, hatimu benar-benar worship. Karena worship itu adalah sikap hati. Kalau di dalam PW kan, kalau praise itu lagu cepat, kalau worship lagu pelan. Tapi sesungguhnya praise itu adalah syukur, pujian ke Tuhan. Terima kasih. Semua orang Kristen gampang banget kalau praise the Lord. Kenapa? Kita akan praise the Lord waktu kita dapat sesuatu. Yes? Tapi susah banget untuk worship. Tapi kalau worship, kadang kita gak dapat apa-apa. Kadang kita kehilangan, kadang kita dirugikan, diperlakukan gak adil. Kadang kita benar-benar terhimpit. Kadang kita merasa bahwa benar-benar Tuhan gak fair dunia ini. And you can still lift up your hand, mengangkat tanganmu, mengangkat hatimu, and give him the best worship. Nah itu loh kafah. Nah orang yang begitu akan dapat kekuatan baru. Kenapa? Cintanya Tuhan kau rasakan. Nah cinta itu yang memberimu kekuatan. Tapi untuk mencintai seseorang pribadi, kau harus kenal dong.
Kalau nggak kenal cinta, itu bukan bertepuk sebelah tangan, itu imajinasi. Oh, gue cinta banget sama dia. Dia kenal lu nggak? Enggak. Ayo, siapa yang cinta sama Jungkook di sini? Lu dia aja nggak kenal saudara, kok saudara bisa cinta itu loh. Iya kan? Saudara, di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal. Bahasa Yunaninya ginosko, mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal ini ditandai dengan adanya interaksi. Kalau tidak ada interaksi itu tahu bukan kenal. Diajak teman kita atau orang kantor atau siapa yang punya kenalan hebat, top, pengusaha lah, pejabat lah, artis lah, apalah, diajak makan pas kita ada dikenalin. Tentunya kita yang punya Instagram kepingin cepet-cepet ngepost kan, kita foto, ya kan? Kita mungkin selfie, wah selfie jebret, temen lu DM, oh lu kenal ya sama dia ya, wah amazing ya apa, oh iya tadi kita makan bareng, padahal gak kenal. Itu bukan kenal, itu pansos. Tuhan udah pasti kenal sama kita. Bahkan sejak dalam kandungan waktu dia membentuk kita, dia udah kenal kita. Pertanyaannya apakah kita kenal sama dia? Enggak. Enggak tentu saudara tiap hari ke gereja melayani, begitu setia, berkorban. Saudara kenal dia? Ya pasti kenal dong Pak kalau begitu. Saudara tahu Ayub enggak? Ayub itu bukan manusia yang menilai, Tuhan sendiri yang menilai. Tuhan bilang begini, dia promote ke iblis, dia klaim, lihat seluruh dunia pada zaman itu enggak ada orang yang lebih saleh dari Ayub. Tuhan kenal Ayub. Dia klaim bahwa kan ibadahnya Ayub ini perfect, spotless. Nah Ayub ngerasa dia juga kenal Tuhan. Nah tunggu kita lihat ceritanya kan. Ayub dilanda musibah besar. Akhirnya terjadi sepanjang kitab Ayub itu percakapan Ayub dengan Tuhan. Kalau saudara baca. Ayub komplain sama Tuhan. Ayub berdebat sama Tuhan. Sama Tuhan diladeni. Ayo kita diskusi. Ayub tanya, dijawab. Ayub tanya, dijawab. Terjadi komunikasi, interaksi yang intens antara Ayub dengan Tuhan. Kapan itu terjadi? Di tengah masalah besar. Makanya jangan menerjemahkan masalah sama dengan mujizat. Jangan. Itu sudah ketinggalan zaman. Masalah nggak sama dengan mujizat. Tapi masalah sama dengan pengenalan akan Tuhan. Karena di dalam masalah adalah the best opportunity, kesempatan yang terbaik untuk kita mengenal Tuhan. Di dalam masalah. Karena di dalam masalah akan terjadi banyak tanya jawabmu kepada Tuhan. Di dalam masalah terjadi banyak perenungan yang akhirnya Tuhan memberitahumu untuk bertobat, untuk berubah. Memberikanmu hikmat untuk melakukan, melangkah yang tadinya nggak kepikir. Dan dari situ nantinya engkau akan kenal Tuhanmu lebih, engkau akan mengagumi Tuhanmu lebih, akan ada kesaksian dalam hidupmu. Karena engkau mengenal dia. Nah Ayub setelah dia dipulihkan hidupnya, baru dia ngomong memberikan statement di pasal-pasal terakhir. Dia bilang dulu aku kenal Tuhan hanya dari kata orang. Orang yang segitunya setia. Ternyata gak kenal Tuhan sungguh-sungguh loh. Makanya ayo kita cek hari-hari ini. Kita yang pikir udah kenal Tuhan banget, kita ngerti firman banget. Apakah benar-benar engkau kenal Tuhan? Cara ngukurnya gimana Pak? Kita bisa kenal Tuhan apa enggak? Buat saya simpel sekali. Cara ngukurnya adalah di komunikasi. Ibadahmu bisa hebat, pelayananmu bisa hebat, tapi kalau satu arah. Tuhan bilang apa? Tuhan pernah menegur bangsa Israel. Dia bilang begini, semua ibadah yang kau lakukan hanya perintah manusia, tapi hatimu menjauh dari aku. Ibadah, gak ada interaksi. Satu arah. Nyanyi satu arah, ibadah satu arah, belajar firman satu arah. Tapi kapan terakhir engkau benar-benar kasih waktu Tuhan untuk dia ngomong, dengar. Enggak cuma doa terus minta, oh, Tuhan tolong, Tuhan ini, amin. Enggak. Saya kalau doa itu senang
udah malam gitu ya. Kadang kalau udah doa bareng, udah apa, kadang saya malam, kalau semua sudah tidur, saya suka ambil waktu sedikit lagi. Saya sering diem, cuma diem aja kadang. Saya bilang, Lord, mungkin saya bilang thank you for this. Atau mungkin saya bilang komplain tentang apa yang terjadi, Tuhan ini kok begini. Give me a wisdom dan seterusnya. Terus saya mingkem, saya diem. Udah. Saya juga diem aja. Diem aja. Tapi somehow tiba-tiba diingatkan firman Tuhan. Maka itu kalau engkau gak pernah baca firman, bagaimana Tuhan ngomong melalui firman? Lebih gampang Tuhan berkomunikasi kalau makin banyak firman Tuhan yang kau renungkan, makin banyak firman Tuhan yang kau baca, makin gampang dia ngomong sama saudara melalui firman Tuhan yang diingatkan dari hidupmu. Kadang Tuhan kasih saya impresi. Kadang saya tanya jawab beneran. Kalau orang yang gak ngerti pikir, wah ini imaginary friends. Enggak. Kadang saya tanya, Tuhan, kok bisa begitu? Aku sudah lakukan ini loh Tuhan. Tapi this is not fair. Terus saya diam. Terus somehow ada suara yang lembut, dia nggak ngomong, ya aku Tuhan gitu, enggak. Kalau dia ngomong begitu mungkin saya takut juga. Ya kan? Terus tiba-tiba kayak ada diingatkan. Ini loh, kamu juga salah. Ini loh, kamu kemarin juga lakukan ini. The same. You're not perfect. Then forgive him, forgive her. Forgive them. Ampuni. And move on. Aku akan lakukan ini. Nah itu, kalau engkau nggak diam, kapan dia bisa ngomong? Maka itu mengenal Tuhan ginosko itu artinya very simple. Ada interaksi. Bangun interaksi, bangun komunikasimu dengan Tuhan hari-hari ini. Karena nggak ada tempat untuk curhat paling aman, nyaman selain Tuhan. Orang yang terdekat denganmu, katakanlah orang tuamu lah, saudara kandungmu, sahabat dekatmu, suamimu, istrimu. Kadang mereka nggak completely understand waktu engkau explain kepada mereka, ngomong, curhat. Mereka nggak 100% bisa percaya loh. Mereka nggak 100% bisa menerima. Nggak 100% bisa agree. Saya nggak bilang Tuhan 100% akan agree dengan kita. Tapi Tuhan tahu kita luar dalam. Dan Tuhan nggak pernah bocorin rahasia kan. Jadi tempat apa yang paling enak untuk kita berteduh, bersembunyi, mencari perlindungan? Di dalam naungan Tuhan. Hanya orang yang mengenal dia, yang ginosko, yang tahu ini. Dan hanya orang yang ginosko yang bisa kafah. Punya pengharapan dan kerinduan kepada Tuhan. Bucin. Never enough. Bukan cuma mengenal, tapi juga hidup di dalam dia. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan kamu dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan bilang kamu gak bisa kaya kalau tidak tinggal di dalam aku. Kamu gak bisa sembuh kalau tidak tinggal di dalam aku. Tuhan gak pernah ngomong begitu loh. Kalau engkau cuma mau cari kaya, cari sembuh, cari supaya karirmu naik, dapat pasangan hidup, dapat rumah, dapat apa. Nothing wrong untuk minta sama Tuhan, enggak. Tapi saya mau beritahu, di luar sana juga ada jalan untuk itu semua. Jadi kalau engkau datang kepada Tuhan cuma bawa permohonan yang dunia bisa jawab, engkau rugi. Saya anggap, engkau rugi. Karena rahasia ibadah kita itu jauh lebih besar dari hanya sekedar kebutuhan kita. Yes, he is miracle workers. Yes, he is a way maker. Pembuka jalan, pembuat mujizat. Dia nggak ada yang lebih hebat. Tapi unfortunately, this is truth. Di luar sana juga bisa loh. Jadi kadang saya sedih kalau lihat orang Kristen nganggap gereja itu kayak Gunung Kawi gitu loh. Loh, iya benar. Datang ke gereja udah siap supaya gue diberkati ini. Enggak. Maksudnya gini loh, bukan di dalam dia, kamu gak bisa lakukan semua. Tapi Tuhan bilang gini, kalau tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuah. Saudara bisa kaya seperti apapun, tapi kalau saudara tidak ada kasih dari Roh Kudus, saudara tidak ada kasih dari dia, saudara akan sukar berbagi, saudara akan sukar berbuah, saudara sukar akan menjadi berkat.
Kekayaanmu ya cuma kau nikmati, makin kaya makin pelit, makin kaya makin pelit, makin kaya makin egois, makin kaya makin serakah, makin kaya makin kurang, makin kaya makin tamak. Dan kau gak perlu harus kaya banget. Mungkin kau cuma punya seadanya, secukupnya. Tapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, engkau tetap bisa berbuah. Sekalipun waktumu kurang, engkau tetap bisa menolong orang, berbagi, menyisihkan waktu untuk melayani. Sekalipun tenagamu udah capek, engkau tetap bisa menolong orang, engkau tetap bisa melayani. Sekalipun kau sendiri lagi jengkel, lagi adu, lagi stres, ya, tapi engkau masih punya kapasitas hati, masih punya reserve yang besar untuk mengampuni, untuk mengasihi orang lain. Karena the reserve itu, bejana itu, Tuhan yang membentuk untuk menjadi kuat dan lebih besar. Karena bejana kita itu sempit, kecil, dan gampang retak, gampang rusak. Itu loh maksudnya berbuah. Itu cuma bisa kalau engkau ada di dalam Tuhan. Maka orang bilang, lu sendiri gak kelebih-lebihan ya, tapi kok lu suka banget bantu orang. Itu karena engkau ada di dalam Tuhan. Ya, engkau kayanya banget, tapi kok pelit ya. Itu karena engkau gak di dalam Tuhan. Gitu loh. Ya. Nah kalau gak di dalam Tuhan ya gak ada kekuatan baru. Pak, tapi kalau kaya begitu kayaknya aku kuat sih Pak. Loh, belum tahu. Saya lihat banyak orang kaya yang very empty, their life very empty. Nah kalau kok kaya banget, terus kerjaanmu cuma datengin arisan, datengin kondangan, datengin salon, datengin clubhouse, ya kan? Terus you mau tidur dengan puas, nggak bisa. Nothing, nggak ada you fulfill dalam hidupmu, nggak ada yang kau penuhin dalam hidupmu. Nggak ada yang berarti, nggak ada yang berharga gitu loh. Kau bangun, you feel empty. Kenapa? You're useless. Saudara tahu nggak sih? Tuhan gak pernah nyiptain kita untuk kita. Tuhan nyiptain kita untuk orang lain. Pernah mikir gak? Kenapa Tuhan ciptain kita? Lah ngapain Tuhan ciptain saya cuma untuk makan? Saya hobinya makan, karena hobi yang lain sudah haram. Yang halal makanan. Tapi itu masih ditanyai. Saya beberapa bulan yang lalu pelayanan di Makassar ditanya, Pak masih makan babi kan? Loh masih, saya masih Kristen. Itu alasan saya jadi Kristen salah satunya. Ya. Saudara, nggak bisa makan. Nah, maka itu kita lihat, ya, kita cek diri kita. Apakah kita mengenal, apakah kita hidup di dalam Dia? Kalau kita hidup di dalam Dia, pasti kita berbuah. Nah kalau engkau punya semuanya, badannya sehat banget, fitness junkie lah apa. Tapi kok gak pernah nolong orang. Ya terus buat apa? Sehat. Tuhan gak pernah nyiptain kau cuma untuk pamer otot loh. Tuhan gak pernah nyiptain saya cuma untuk makan loh. Tuhan gak pernah nyiptain some of you untuk jadi kaya doang loh. Enggak loh. Tuhan nyiptain kita itu untuk orang lain. Lah ngapain sih Tuhan nyiptain manusia? Mending nyiptain pohon kan? Loh pohon itu hijau. Bagus, enak di mata, ngeluarin oksigen, gak pernah komplain. Gak rasis, gak pernah perang. Ya kan? Nah kalau semua isinya pohon kan aman dunia ini hijau. Nah kenapa Tuhan ciptain manusia yang banyak banget masalahnya, aneh banget. Saya ini aneh banget loh. Saya gak tahu saudara aneh apa enggak. Nah ngapain Tuhan ciptain orang aneh satu ini kalau gak bisa jadi berkat? So, Tuhan nggak pernah punya tujuan untuk nyiptain kita buat kita. Dia selalu nyiptain kita untuk orang lain, untuk berbuah. Apa hubungannya dengan kekuatan yang baru? Kalau hidupmu punya nilai tambah, selalu di mana-mana jadi berkat. Itu kayak pedang bermata dua, itu kayak firman Tuhan. Saat engkau menguatkan orang, engkau sendiri akan dikuatkan. Saat engkau menolong orang, engkau sendiri akan punya kepuasan. Saat engkau bisa berdampak buat orang lain, engkau juga punya kebanggaan. Oh ternyata aku berguna ya. Nah di situ saat engkau menyerah, Tuhan akan ingatkan, jangan nyerah. I still need you. Lihat itu, banyak orang yang kamu berkati loh. Ya tapi kalau kita mau nyerah, terus kita gak pernah ngapa-ngapain. Ya Tuhan bingung juga mau ngomong apa kan. Iya kan? Make sense. Ada 3 kesalahan. Kenapa kita gampang lelah dalam menanti-nantikan Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Kesalahan yang pertama, yaitu salah
mengerjakan. Saudara, dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar. Keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya apa? Some preacher akan menakut-nakutin saudara. Kalau kamu nggak ikut Tuhan dengan takut dan gentar, keselamatanmu hilang. Nggak masuk surga. Itu ngawur saudara. Karena anugerah itu gratis. Apa yang diberikan tanpa usaha tidak bisa hilang karena usaha. Sudah tangkap? Itu pemberian, bukan hasil usahamu. Lalu apa artinya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Saudara, kerjakan di sini adalah bahasa aslinya adalah katergasomai. Itu to mine out, menambang keluar. Jadi mengerjakan tuh menambang keluar dengan takut dan gentar. Firman Tuhan 360 sekian kali mention, dia mengatakan fear not, jangan takut. Bahkan dengan jelas Tuhan bilang, aku tidak pernah memberikan roh ketakutan kepadamu. Bagaimana Tuhan yang sama mengatakan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi dia suruh engkau ibadah ngikut dia dengan takut. Doesn't make sense. Gak masuk akal kan? Gak masuk akal. Artinya di sini bukan ketakutan yang destruktif. Tapi ini adalah ketakutan holy fear. Apa itu holy fear? Ketakutan yang kudus. Saat engkau melihat sesuatu yang terlalu indah, terlalu megah, terlalu kudus. Di situ engkau akan tremble, engkau akan gemetar. Engkau akan shock, engkau akan engkau akan kagum. Wow, ketakutan yang seperti itu yang membuat kita bisa mengerjakan apa yang dia berikan kepada kita, yaitu tambang yang besar, kita keruk dengan tanggung jawab, kita kelola. Orang Kristen, kepercayaan yang Tuhan berikan, keluargamu, kesehatanmu, pelayananmu, pekerjaanmu, kerjakan dengan ucapan syukur, dengan takut dan gentar, dengan wow kepada Tuhan. Itu loh maksudnya. Nah kalau engkau ngerjakan cuma transaksional, engkau takut Tuhan marah. Supaya Tuhan gak marah, aku lakukan ini, supaya aku diberkati. Kalau aku gak lakukan ini, nanti Tuhan tegur aku. Nah itu kan agama. Christianity is not religion. Christianity is relationship dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan seperti anak dengan Bapa. Jadi di sini kata mengerjakan itu adalah menambang. Yang diperkenalkan oleh seorang yang bernama Strabo. Dia adalah penambang. Sekitar sekian puluh tahun sebelum Masehi. Dia ngomong katergasomai. Tambang itu keluar. Tambangnya sudah ada. Dia nggak bawa tambang itu. Dia nggak bisa ciptain tambang itu. Dia nggak bisa beli tambang itu. Tambang itu sudah ada. Keselamatan itu sudah diberikan. Engkau nggak bisa beli keselamatan, nggak bisa usahakan keselamatan, nggak bisa ngambil keselamatan dari mana-mana. Itu pemberian Tuhan kepada kita. Dan itu tetap ada selama-lamanya. Tugasmu adalah dengan keselamatan yang dia berikan itu, kerjakan dengan tanggung jawab. Tambang di dalam banyak kekayaan. Di dalam keselamatan yang Tuhan berikan, itu akan banyak sekali purpose. Banyak sekali destiny. Banyak sekali calling di dalamnya. Waktu engkau temukan, engkau taat, engkau lakukan, engkau kerjakan, boom. Engkau akan berdampak. Dan engkau akan menyenangkan hatinya menjadi alatnya. Saudara pikir saya langsung bisa ngomong? Enggak, saya itu starter dulu. Dan saya itu paling demam kalau lihat orang di depan orang. Itu saya bingung, apalagi di depan kamera. Dulu zaman COVID suruh khotbah lihat kamera, saya mati gaya, saya bingung. Dari dulu saya enggak suka public speaking. Kalau saudara taruh saya di kayak mantenan begitu ya, suruh ngomong, langsung saya bingung, langsung saya nervous. Tapi kalau saudara suruh saya khotbah, makin banyak makin orangnya, makin gak berhenti-berhenti. Nah karena ini ibadah yang terakhir, katanya saya boleh khotbah sampai jam 9. Ya, saudara, itulah. Nah, itu yang pertama, salah mengerjakan. Jangan kerjakan dengan ketakutan yang destruktif. Yang kedua,
Saudara, singkat saja, Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh ayahnya itu telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap anak yang terhilang itu. Ayahnya berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ini kisah tentang anak yang terhilang. Dari jauh papanya lihat anak itu kembali, dia samperin anaknya, dia rangkul anaknya. Dulu saya pikir cerita ini, sekarang papanya sayang banget, dia gak sabar nunggu. Begitu anaknya kelihatan, langsung papanya lari, gak nunggu anaknya datang. Benar. Tapi ada alasan yang lain. Alasan yang lain adalah pada zaman itu ada budaya Ibrani kuno, ada yang namanya upacara Gesaza. Gesaza itu upacara cutting off, memutuskan hubungan keluarga dari anak yang mempermalukan, yang membuat aib, akan diputuskan hubungan dengan memecah sebuah kendi yang besar sampai hancur. Di situ hubungan itu tidak akan dapat kembali dan anak itu di-outcast, diusir selama-lamanya keluar. Papanya tahu kalau sampai anaknya datang akan diputuskan hubungan dengan upacara Gesaza. That's why papanya lari mendapatkan anak itu, diklaim, dirangkul, dibawa anaknya. Nah, secara teknis ketika anaknya sudah diklaim sama papanya, waktu balik sama papanya, status anak ini berubah, ya. Jadi bukan lagi anak yang terhilang, tapi menjadi anak bapa. Nah, waktu dia menjadi anak bapa statusnya, dia nggak bisa di cutting off, dia nggak bisa di cut off, dia nggak bisa diputuskan lagi. Mau nggak mau, keluarganya, desanya, kampungnya menerima anak ini untuk selama-lamanya. That sounds familiar? Karena dosa kita terpisah dari Bapa. Karena dosa kita kehilangan kemuliaan Bapa. Dan kita tidak bisa berjumpa dengan Dia. Tapi karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, Dia turun memberikan anaknya yang tunggal. Supaya saudara dan saya diselamatkan. I tell you what, grace is always run to you. Anugerah itu selalu lari mendapatkanmu. But law is always run over you. Hukum Taurat itu selalu melindasmu. Kau salah ini, dituduh, dijatuhkan. Itu yang membuat engkau lemah, membuat engkau gak layak. Saudara, kesalahan yang kedua, merasa tidak layak. Saya gak tahu engkau pernah buat kesalahan apa. Tapi semakin besar kesalahanmu, harusnya engkau semakin cepat mendekat kepada Tuhan. Semakin fatal kesalahanmu, semakin kau harus dekat sama Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Filipi 2 ayat 13. Karena Tuhanlah yang mengerjakan, energeos, mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kesalahan yang ketiga adalah mengandalkan kekuatanmu. Salah mengerjakan, merasa tidak layak, dan ngandalin kekuatannya sendiri. Ini penyebab orang Kristen gampang lemah, nyerah, suam, dingin, udah males, gak gereja-gereja Anda, gak pelayan-pelayan Anda. Itu, karena kau salah ngerjain. Dan hubunganmu transaksional. Aku sudah pelayanan, aku sudah memberi, apa sekarang? Tuhan gak kasih apa-apa, gak ada mujizat, gak ada jawaban, karena memang konsepmu salah. Ini, ada quotes. Religious people find God useful, but Christian find God beautiful. Orang-orang agamawi itu memandang Tuhan itu berguna. Jadi semua dia lakukan untuk Tuhan, dia dengan berharap Tuhan juga melakukan sesuatu untuk dia. Dan kau akan kecewa. Tapi orang Kristen tidak demikian. Orang Kristen melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan berharap Tuhan memberikan sesuatu balik untuk dia. Tapi karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita, yaitu keselamatan. Kita memberi bukan supaya kita diberkati. Kita memberi karena kita sudah diberkati. Kita melayani bukan untuk kita diberkati. Kita melayani karena Tuhan sudah memberkati kita. Memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan kesehatan. That's why I want to serve the Lord. Itu yang benar. Bukan mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan balik dari Tuhan. Tapi karena kita sudah mendapatkan dari Tuhan yang terbesar, maka kita never enough untuk memberikan balik kepada Tuhan. Itu konsep yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, jangan andalkan kekuatanmu. Artinya apa? Artinya very simple. Artinya ketika engkau sudah gak bisa buat apa-apa lagi, engkau harus sadar bahwa memang kemampuan dan kapasitasmu itu terbatas. That's why kadang engkau bilang, Tuhan, aku susah ngampuni dia.
Tapi tiba-tiba suatu saat karena hubunganmu baik dengan Tuhan, kau mulai menyembah Dia, mulai dekat, mulai baca firman, merenungkan. Tiba-tiba ada compassion. Kayaknya kok aku dari jengkel sama dia, kok jadi kasihan sama dia. That's the Holy Spirit. Dulu kita hitungan banget, semua dihitung. Mulai dari bunga, fluktuasi, naik turun saham, naik turun emas, semua. Padahal emas gak punya, saham gak punya. Ya kan? Ya pelit aja gitu loh maksudnya. Tapi kok tiba-tiba, kok aku kepingin bantu dia. That's the Holy Spirit. Nah, kapasitasmu terbatas. Tapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, kapasitasmu akan diperbesar. Tiba-tiba ada kemampuan supranatural. Itu energios. And people will say, akan datang kepadamu, akan ngomong, gila, gue kalau jadi lu, gue udah nyerah kali. Saya kemarin fellowship dengan salah satu pengusaha, baru kenal, saya melayani di tempat usahanya. Terus gak lama dia datang ke restoran kami, makan, ngobrol. Cerita nggak sadar 3 jam. Dia bilang, wow Pak, if I were you, aku gak tahu, can I survive? Saya bilang, yes. Kalau saya disuruh ngulang, saya juga gak akan survive. And I know me, kesabaran saya pendek. Dan saya gak akan tahan. Dan sampai sekarang saya heran kenapa saya bisa tahan. Dan saya masih bisa melayani. Dan saya bukan masih mencintai Tuhan, tapi semakin mencintai Tuhan. Why? Because the Holy Spirit. Energios. Orang bilang, wow kamu kok kuat. No, it's not me. It's the Holy Spirit. Kalau engkau andalkan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Dan itu akan membuatmu tiba-tiba menjadi orang yang lain, yang luar biasa. Manusia rohani yang baru. Tangkap firman Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak terima kasih Tuhan, kau baik, kau luar biasa, kau dahsyat. Bukan hanya janjimu setia, tapi kami mau berani berkata apapun yang terjadi dalam hidup kami. Segala sesuatu yang terbesar engkau sudah anugerahkan buat kami, yaitu hidupmu sendiri. Dan sisanya itu opsional Tuhan. Kami tidak menuntut, kami tidak marah, kami tidak membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Pertandingan kami adalah kami dengan Engkau, urusan kami dengan Engkau. Hubungan kami denganmu Tuhan. Biar kami akan selesaikan sampai garis akhir yang baik. Hingga mahkota itu kau berikan buat kami. Dan kami akan mendapatkan satu pengakuan yang luar biasa. Yang kami ingin dengar daripadamu. Well done my child. Bagus anakku. Aku bangga kepadamu. Itu kata-kata yang kita ingin dengar dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini, amin. Di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja, mari kita mau lebih dekat sama Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, kita menantikan Tuhan, kita berharap dengan kerinduan, kita harus membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan Yesus. Ya terima kasih sekali lagi kepada Pastor Gusti yang sudah jadi berkat buat kita sekalian. Dan mari saudara, sebelum kita pulang, kita akan akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, karena Engkau baik dan sudah melakukan perkara-perkara yang baik di dalam hidup kami. Dan kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu berjalan seorang diri tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Melewati dunia yang penuh dengan persoalan, pencobaan, dan berbagai masalah. Tuhan, selalu kami percaya Engkau memegang tangan kami Tuhan. Oleh karena itu biar di tengah dunia ini Tuhan, kami selalu mengarahkan hati kami kepadamu. Menanti-nantikan Engkau. Karena the waiting time is the power time. Saat kami merindukan Tuhan, menantikan Tuhan dalam hidup kami, itulah saat di mana Tuhan memberikan kekuatan, kesegaran, pemulihan, penghiburan atas segala pergumulan-pergumulan kami dalam dunia ini Tuhan.
Oleh karena itu biar kami hari ini pulang memegang firman-Mu. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami melakukannya dengan segenap hati kami. Karena kami percaya Tuhan, itulah kunci kami menjalani kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya sebelum kami pulang, biar Tuhan semakin hari kami bertumbuh di dalam iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami semakin bertumbuh kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera, anugerah dari Allah Bapa yang di sorga. Cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.